Sebelum kita lanjut ke latihan soal SKB CPN SPAI berikutnya, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kondisi fisik ya, dan dimudahkan dalam mengikuti tes SKB sehingga bisa mendapatkan NIP di tahun ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa pula like dan subscribe channel ini, video ini, supaya bisa lebih berkembang ya untuk berbagi bersama teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian sholat ya, sholat menurut 4 mazhab. Nah, saya ingatkan kembali untuk pengertian sholat di sini ya. Sholat, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya pengertian sholat itu seperti apa. Saya di sini cuma mengingatkan ya. Secara etimologi, sholat itu berarti adalah doa ya, dan menurut istilah itu sholat adalah ibadah kepada Allah ya, yang terdiri dari perkataan dan perbuatan ya, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ya. Itu pengertian dari sholat. Ya, lanjut saja kita langsung ke soal yang pertama ya. Kalimat takbiratul ihram adalah Allahu Akbar atau Allah Maha Besar. Tidak boleh menggunakan kata-kata lainnya. Pernyataan tersebut adalah persepsi dari mazhab A. Maliki dan Hambali, B. Syafi'i, C. Syafi'i dan Hanafi, D. Hanafi dan Hambali, dan E. Hanafi. Jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang A ya, Maliki dan Hambali ya. Nah, di mana di sini ada ya takbiratul ihram menurut keempat imam ya, yaitu mazhab Syafi'i itu mengatakan boleh mengganti Allahu Akbar dengan Allahu Al-Akbar ya, ditambah dengan alif lam pada kata akbarnya gitu. Nah, sedangkan untuk Imam Hanafi sendiri itu boleh dengan kata-kata yang lain ya, yang sesuai atau sama artinya dengan kata-kata Allahu Akbar tersebut ya. Seperti Allah Al-Azam gitu kan. Itu sama-sama saja ya, jadi artinya Allah Maha Agung gitu. Nah, adapun menurut Maliki dan Hambali itu adalah kalimat takbiratul ihram adalah Allahu Akbar ya, tidak boleh menggunakan kata-kata lainnya. Nah, itu tentang takbiratul ihram menurut keempat mazhab ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2 ya. Mengucapkan takbiratul ihram dengan bahasa apa saja, sekalipun yang melaksanakan sholat bisa bahasa Arab, pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat. Nah, kalau tadi di soal nomor 1 itu adalah kalimat ya, kalimat takbiratul ihramnya gitu ya. Nah, kalau di soal nomor 2 ini adalah pengucapan ya, cara pengucapannya ya. A. Imam Hambali, B. Imam Syafi'i, C. Imam Maliki, D. Imam Syafi'i dan Hanafi, dan E. Imam Hanafi. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang E ya, Imam Hanafi ya. Nah, di mana lafal takbiratul ihram menurut 4 mazhab itu adalah menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali itu sepakat ya bahwa pengucapkan dalam bahasa Arab adalah wajib ya. Jadi sekalipun yang melaksanakan itu bukan dari bangsa Arab ya, atau orang Arab, jadi diwajibkan untuk memakai bahasa Arab gitu ya. Akan tetapi untuk mazhab Hanafi sendiri sah-sah saja ya mengucapkan dengan bahasa apa saja, sekalipun yang bersangkutan bisa berbahasa Arab ya, jadi seperti itu ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 3 ya. Dalam ruku diwajibkan membungkukkan badan dengan lurus, dan wajib pula membaca tasbih atau gerak dan bacaan, jadi gerakan dan bacaan ruku ya. Adalah persepsi dari A. Imam Hanafi, B. Imam Syafi'i dan Maliki, C. Hambali, D. Maliki, dan E. Imam Syafi'i. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang C ya, yaitu Imam Hambali ya.
Nah, di mana ruku menurut keempat mazhab itu adalah menurut mazhab Hanafi sendiri itu yang diwajibkan hanya membungkukkan badan dengan lurus ya, atau gerakan dan posisi rukunya saja gitu ya. Dan tidak wajib tumaninah membaca tasbih pada waktu ruku, hanya sunnah saja. Jadi untuk membaca tasbih pada waktu ruku itu disunatkan ya. Nah, sedangkan untuk mazhab Syafi'i dan Maliki itu tidak wajib berzikir ketika sholat ya, hanya disunahkan mengucapkan tasbih. Nah, seperti itu. Dan menurut mazhab Hambali itu adalah membaca tasbih ketika ruku adalah wajib ya. Wajib membungkuk sampai dua telapak tangan orang yang sholat itu berada pada dua lututnya. Jadi secara gerakan gitu, gerakan ruku dan bacaan sholatnya, dengan bacaan sholatnya ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Persepsi yang dianut oleh Imam Hanafi dan pembacaan surat Al-Fatihah dalam sholat adalah: A. Tidak diharuskan dan diperbolehkan membaca surat apa saja dalam Al-Quran. B. Diharuskan pada rakaat pertama saja. C. Diharuskan pada rakaat pertama dan kedua saja. D. Diharuskan pada setiap rakaat dalam sholat. Dan E. Tidak diharuskan dalam rakaat kedua. Nah, jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang A ya. Tidak diharuskan dan diperbolehkan membaca surat apa saja dalam Al-Quran. Jadi pada intinya surat Al-Fatihah itu bisa digantikan ya dengan surat yang lain yang ada di dalam Al-Quran itu menurut mazhab dari Imam Hanafi ya. Nah, adapun membaca surat Al-Fatihah dalam sholat menurut keempat mazhab itu sendiri adalah menurut Imam Hanafi ya, yang tadi itu membaca Al-Fatihah dalam sholat fardu tidak diharuskan ya. Membaca bacaan apa saja, yang penting dalam Al-Quran itu boleh gitu. Surat dalam Al-Quran maksudnya. Nah, sedangkan menurut Imam Syafi'i sendiri adalah membaca Al-Fatihah adalah wajib ya pada setiap rakaat, tidak ada bedanya. Jadi di setiap rakaat itu wajib untuk membaca surat Al-Fatihah ya. Sedangkan menurut Imam Malik itu adalah membaca Al-Fatihah harus pada setiap rakaat yang tidak ada bedanya, baik pada rakaat-rakaat pertama maupun pada rakaat-rakaat terakhir ya. Sama dengan mazhab Imam Syafi'i ya. Dan untuk mazhab Imam Hambali itu wajib membaca Al-Fatihah di setiap rakaat ya. Jadi ketiga imam tersebut sepakat ya dan mewajibkan bahwa surat Al-Fatihah itu adalah wajib hukumnya dalam setiap rakaat sholat ya. Sedangkan untuk mazhab Hanafi sendiri membaca Al-Fatihah itu tidak diharuskan ya. Membaca apa saja dalam Al-Quran itu boleh ya. Jadi hanya menurut Imam Hanafi saja. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Imam Hanafi berpersepsi bahwa i'tidal A. Tidak wajib dan dibolehkan untuk langsung sujud, namun hal itu makruh. B. Tidak wajib dan harus langsung melakukan sujud. C. Wajib melakukan i'tidal sesudah ruku. D. Wajib melakukan i'tidal dan melafalkan tasmi. Dan E. Tidak wajib melafalkan tasmi dan wajib melakukan i'tidal ya. Nah, jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang A ya. Tidak wajib dan dibolehkan untuk langsung sujud, namun hal itu makruh. Nah, untuk i'tidal menurut keempat mazhab itu sendiri adalah yang menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Maliki itu sepakat ya wajib mengangkat kepalanya dan ber'i'tidal serta disunahkan membaca tasmi. Jadi i'tidal itu adalah wajib ya untuk gerakan i'tidal itu sendiri dan sunat untuk membaca tasmiyah ya. Nah, sedangkan untuk mazhab Hanafi sendiri itu tidak wajib mengangkat kepala dari ruku ya, yakni tidak. Jadi gerakan i'tidal itu tidak wajib ya menurut mazhab Hanafi ya. Nah, dibolehkan untuk langsung sujud, tapi hal itu adalah makruh ya. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 6. Batasan yang harus wajib menempel
menurut Imam Syafi'i adalah, oh ini salah ketik ya, maksudnya batasan yang harus atau wajib menempel pada saat bersujud ya. Pada saat bersujud seharusnya seperti itu ya. Menurut Imam Syafi'i adalah A. hanya dahi, B. dahi dan telapak tangan, C. dahi, telapak tangan dan lutut, D. dahi, telapak tangan, lutut dan kedua ibu jari, dan E. dahi, telapak tangan dan kedua ibu jari kaki. Jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah jawaban yang A ya, hanya dahi, yaitu menurut Imam Syafi'i ya. Nah, adapun batasan dalam sujud menurut 4 mazhab itu adalah, menurut Imam Hambali sendiri adalah yang diwajibkan itu semua anggota yang 7 ya, yaitu dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ibu jari 2 kaki ya, kedua kaki ibu jarinya itu harus ini. Dan secara sempurna serta hidung itu harus menempel ya, jadi ditambah dengan hidung harus menempel ya, bersama dahi ya dan yang lainnya, sehingga menjadi 8 ya. Nah, sedangkan untuk mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanafi itu sendiri adalah yang wajib menempel itu hanya dahi ya, sedangkan yang lain-lainnya adalah sunat ya. Itu menurut ketiga imam tersebut ya. Lanjut kita ke soal nomor 7. Tidak diwajibkan duduk di antara 2 sujud dan boleh tidak dilakukan. Persepsi tersebut mengacu pada mazhab A. Maliki, B. Hanafi, C. Hanafi dan Hambali, D. Hambali, dan E. Syafi'i. Jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah jawaban yang B ya, Hanafi. Nah, di mana ada pengertian duduk di antara 2 sujud atau gerakan duduk di antara sujud menurut keempat mazhab itu adalah, menurut Hanafiyah tidak diwajibkan duduk di antara 2 sujud. Nah, sedangkan untuk atau menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hambali dan Imam Maliki itu adalah mewajibkan dalam melakukan duduk di antara 2 sujud yang jadi hukumnya itu wajib ya. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 8. Melakukan tahiyat pertama atau tahiyat awal ya. Tahiyat awal itu ya mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, di setiap sholat yang 4 rakaat atau 3 rakaat ya, ada tahiyat awal. Hukumnya adalah wajib, merupakan persepsi dari A. Hambali dan Hanafi, B. Hanafi, C. Hambali, D. Maliki, dan E. Syafi'i. Jawaban untuk soal nomor 8 itu adalah jawaban yang C ya, Hambali ya. Nah, untuk tahiyat awal atau tahiyat pertama menurut keempat mazhab itu sendiri adalah, menurut Imam Hambali adalah tahiyat pertama itu hukumnya wajib ya. Nah, sedangkan untuk atau menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu sendiri adalah tahiyat pertama atau tahiyat awal itu adalah sunnah ya hukumnya. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 9. Mengucapkan salam ketika selesai sholat hukumnya tidak wajib. Pernyataan tersebut merupakan persepsi dari mazhab A. Hanafi, B. Maliki, C. Hambali, D. Syafi'i, dan E. Hanafi dan Hambali. Jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah jawaban yang A ya, Hanafi. Nah, di mana mengucapkan salam menurut keempat mazhab itu adalah sepakat ya. Menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali itu mengucapkan salam adalah wajib ya. Nah, untuk mazhab Hanafi sendiri itu mengucapkan salam hukumnya itu tidak wajib ya. Lanjut kita ke soal nomor 10. Imam Hambali mewajibkan membaca salam sebanyak A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, dan E. 5 kali. Jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah jawaban yang B ya, 2 kali ya. Di mana pengucapan salam menurut keempat mazhab itu adalah, menurut mazhab Imam Hambali adalah
wajib ya mengucapkan salam 2 kali, yaitu ke kiri dan ke kanan ya. Nah, untuk mazhab dari Hanafi, Syafi'i dan Maliki sendiri itu cukup dengan mengucapkan salam hanya sekali saja ya, dan kedua kalinya itu adalah sunnah ya. Ya, mungkin itu saja video pembahasan latihan SKB CPNS PAI kali ini. Mohon maaf, masih banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe, bagikan jika video ini dirasa bermanfaat. Terima kasih.